Adapun cara yang pertama terkait dengan keyakinan, ini yang muncul cara pertama kali karena pengobatan masa jahiliyah sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, terkait dengan keyakinan, yaitu apa? Al-ilaj bil kahanah. Pengobatan yang terkait erat dengan ilmu perdukunan. Ya. Ini di masa silam, di zaman sekarang bukan berarti nggak ada. Seperti apa? Membinakan penyakit ke kambing. Ini suatu keanehan. Makanya ini termasuk dalam apa? Tibbun Nabawi, dalam perkara akidah dibahas. Kemudian al-arrafah. Al-arrafah seperti apa? Ini kebiasaannya orang-orang dukun untuk mengetahui barang hilang. Ya, untuk mengetahui barang hilang. Kalau di zaman kita sekarang, kalau ada barang hilang dicuri maling, pergi ke orang pinter, namanya orang pinter padahal dukun. Kemudian di piring ada tinta hitam, akan muncul gambar dia. Ini semacam arrafah. Semacam arrafah. Kemudian juga tanjim. Tanjim itu pakai pergerakan bintang. Jika bintang ini muncul-muncul, maka akan muncul keberuntungan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ar-ruqa. Ar-ruqa ini mantra-mantra. Ya. Makanya nggak boleh kita nyebut mantra-mantra. Ruqyah itu ada syaratnya. Syaratnya ruqyah yang pertama apa? Kita sandarkan hati kita kepada Allah. Ruqyah hanya sebab. Tapi kesembuhan milik Allah, itu yang penting. Kemudian ruqyah dengan apa? Datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak datang dari Al-Quran dan Sunnah, selama nggak ada unsur kesyirikan, boleh. Kemudian ruqyah dengan apa? Dengan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Walaupun pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya juga, ruqyah harus difahami maknanya. Kalau ruqyah nggak difahami maknanya, berarti termasuk ruqyah yang diharamkan. Contohnya, ya, bim salabim abrakadabra, ya, heng milah heng sekaring bawono. Nah, ini haram. Ini haram. Wah, ini di zaman dahulu banyak yang seperti ini. Makanya dibahas dalam apa? Tibbun Nabawi terkait dengan akidah. Begitu pula tamaim. Tamaim itu seperti azimah, kalung. Lihat kita nenek moyang kita dulu, bapak ibu kita aja sebelumnya, nenek kita kalau ada punya cucu, punya anak, apa yang dilakukan? Dikalungin kan? Isinya katanya Al-Quran. Walaupun Al-Quran nggak boleh, ayat-ayat nggak boleh. Ya, kadang huruf-huruf yang nggak dipahami maknanya, jim, segitiga, ini nggak boleh. Ya, dan ini termasuk apa? Syirik. Alasan mereka untuk apa? Ini adalah menolak bala. Padahal yang menurunkan an-nafa' wad-dharr, ya, yang menurunkan manfaat dan bahaya hanya siapa? Allah. Kalau dia berkeyakinan ini bisa menolak bala, berarti dia telah mensekutukan Allah. Karena Allah yang mendatangkan bala, Allah yang mengangkat bala. Nah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biar gak kena ain, karena ain itu bisa muncul dari dua hal, Bu. Ainul insiyah wa ainul jinniyah. Jadi bukan hanya manusia yang melempar ain, jin yang gak kita lihat bisa melempar ain kepada anak-anak kita. Makanya kita bentengi anak kita, belum bisa zikir pagi petang, belum bisa baca Al-Quran, pegang. Rasulullah SAW memegang kepala Hasan dan Husain, mendoakan, "U'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin lamah." Biar kena ain. Ainnya manusia atau ainnya jin. Nah, juga tiwalah. Ya. Jadi mereka bagian kena ain itu dipasang kalung, ini dah syirik. Kemudian tiwalah. Tiwalah contohnya apa? Dublah. Kalau suami istri nikah ada cincin sepasang. Padahal si suami nggak boleh pakai emas, cincin dari emas. Ini pakai sepasang, dublah. Biar apa? Mendatangkan cinta kasih. Ini sudah syirik. Ya, keyakinan syirik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wah, ini kedokteran dan pengobatan masa silam. Dan itu yang pertama. Pengobatan terkait dengan akidah dan keyakinan syirkiyah. Kemudian pengobatan kedokteran klasik yang lalu sebelum Nabi ada juga menggunakan yang kedua ini, nggak terkait dengan keyakinan, tapi apa? Bil aqaqir awil wiqayah. Menggunakan herbal atau menjaga kondisi kesehatan dengan pola makan dan lain sebagainya. Dan itu sudah digunakan di masa silam, di zaman sebelum Nabi SAW.
Dan bahkan mereka terkait dengan keyakinan, mereka itu menjadikan ada Tuhan atau dewa pengobat. Nah, ini keyakinan mereka di masa silam. Ya, sehingga mereka menyembah apa? Dewa obat. Ya, ini orang Cina yang ma'ruf. Dewa obat. Nah, ada istilahnya yin dan yang. Itu hampir sama sebenarnya, panas dingin. Sah-sah saja. Tapi jangan dikaitkan dengan dewa. Ini dewa gelap, dewa terang. Nah, teorinya panas dingin hampir sama. Cuma kalau dijadikan sampai keyakinan dewa, ini keyakinan syirkiyah. Dan bahkan mereka kalau sakit, kebiasaan mereka di masa silam, mereka membawa orang yang sakit ke tempat peribadatan mereka. Ke tempat peribadatan mereka, dan mereka diajak menziarahi apa? Berhala-berhala. As-sanam wal mutamatthil. Ya, berhala-berhala yang dikenal dengan apa? Dewa obat. Ya, dewa obat. Al-hasil, kedokteran di masa silam itu mereka sangat khas dengan apa? Khurafat. Ya, khas dengan khurafat dan perdukunan, ya. Khurafat dan perdukunan, yang mana pengobatan mereka adalah pengobatan yang wahmiyah, tamwiyah. Ya. Itu pengobatan yang hakikatnya enggak akan ngobatin. Waham, hanya waham. Ya, hanya keyakinan, tapi apa? Dari sisi syariat nggak ada dalilnya, dari sisi kauniyah, uji coba nggak ada dalilnya. Ya, maka yang demikian ini apa? Hanya tipu muslihat, ya, jin-jin untuk mempermainkan manusia.